Iya, Bu. Baik, sedikit pertanyaan dari Ibu. Pernahkah adik-adik melihat ada gambar yang kita tunjuk? Pernahkah adik-adik melihat ayam kampung, ayam bangkok, dan ayam potong? Sering, Ibu. Pernah, Ibu. Iya, salah. Apa perbedaan dari ketiga ayam tersebut? Ada, Ibu. Satu tinggi, yang pendek, yang
gabung. Baca yang ketiga. Yang ketiga, mampu membedakan antara hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dalam struktur dan fungsi dengan benar. Baik. Yang kemudian pelajaran kita yang pertama itu ini peserta didik mampu menganalisis karakteristik setiap pekerjaan makhluk hidup dengan benar. Yang disebut dengan karakteristik seperti kerajaan makhluk hidup itu berarti melakukan analisis atau kerajaan terhadap ciri-ciri yang membedakan setiap kelompok dalam klasifikasi makhluk hidup yang disebut sebagai kerajaan dalam sistem taksonomi. Yang kedua itu ini peserta didik menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Yang disebut dengan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada pun beberapa peranan utama. Peranan utama makhluk hidup itu yang pertama itu ini penyediaan makanan. Contohnya itu ini tumbuhan, hewan, mikroorganisme menyediakan sumber makanan bagi manusia. Yang kedua itu sumber oksigen. Oksigen itu terutamanya pohon dan alga berperan dalam menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang ketiga itu ini peserta didik mampu membedakan antara hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dan struktur dan fungsi. Sambil dicatat, adik-adik juga catat ya. Ya, Bu.
berkembangbiak dalam tubuh dia memproduksi makanan sendiri atau fotosintesis. Terus mikroorganisme dia dekomposisi, fermentasi, dan perencanaan. Baik, terima kasih Andri. Sama-sama itu. Secara keseluruhan dari ketiga kelompok ini yang berbeda dalam struktur dan fungsi semuanya saling bergantungan dan memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Baik, sebelum itu Ibu akan membagi adik-adik dalam satu kelompok untuk mengerjakan LMPD. Baik, Ibu. Yang satu, yang dua bergabung dengan nomor dua. Baik, Ibu. Sama. Mana yang nomor satu? Nomor satu. Ini Ibu. kelompok dua. Baik, silakan adik-adik membaca petunjuk pengerjaan soalnya yang di atas itu. Silakan mengisi jawabannya adik-adik dalam kolom tersebut. Baik, Ibu. Baik, silakan kerja. Kasih waktu 30 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Bu, Mas Jim yang katanya nomor satu. Dia punya pertanyaan, mengapa perbedaan nilai yang disebut dengan spesies maksudnya Nanti ditanya agak boleh dengan spesies atau tidak saja. yang tidak spesies? Ada kendala dalam mengerjakan tugas? Ada, Bu. Mana, Ibu? Aman.
Sudah kamu Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saat perwakilan dari satu. Soal pertama itu, pernahkah adik-adik melihat ayam kampung, ayam bangkok, ayam potong, semua ayam disebut ayam tapi memiliki perbedaan. Mengapa perbedaan inilah yang disebut tingkat spesies? Jawabannya ya. Perbedaannya itu ayam potong dan ayam lain berbeda warna, ukuran, bentuk kaki, besar, tubuh, jengger beda, bulu beda, tinggi badan beda. Ini dari nomor 1 kita dari kampung. Dari Tian ada yang berbeda. Perbedaannya ayam kampung warna abu-abu atau putih. Ayam potong memiliki warna putih polos dan memiliki badan yang bentuk serta kaki yang pendek. Sedangkan ayam bangkok memiliki warna hitam, merah, kuning, dan bentuk badan yang kekar dan tinggi. Lanjut nomor 2. Nomor 2, menurut adik-adik apa perbedaan makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dan aseksual?
makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual melalui kawin, sedangkan aseksual tidak kawin. Sama. Apa yang sama? Yang berkembang biak secara seksual adalah dengan cara kawin, sedangkan beraseksual secara tidak kawin. Sama. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baik, Ibu akan tambahkan sedikit dari jawaban adik-adik tadi mengenai karakteristik seperti kerajaan makhluk hidup tadi itu seperti melakukan analisis dan kerajaan terhadap ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan setiap kelompok atau ingin klasifikasi makhluk hidup yang tadi itu yang disebut dengan kerajaan dan sistem taksonomi. Materi kita hari ini apa saja yang kita pelajari Ini tentang karakteristik dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Terus dan karakteristik, kalau hewan dia itu multiseluler, dia tanpa dinding sel, terus dia memiliki sistem organ. Terus kalau tumbuhan dia juga multiseluler, dia dinding sel terbuatnya dari selulosa, terus dia memiliki klorofil. Mikroorganisme bisa uniseluler, bisa multiseluler, tapi beberapa ada yang memiliki dinding sel. baik. Apakah pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Kehidupan sehari-hari itu sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu antara hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme itu yang tadi yang dijelaskan itu yang strukturnya hewan itu memiliki multiseluler tanpa dinding sel, memiliki sistem organ. Yang tumbuhan itu multiseluler, dinding sel terbuat dari seluler atau multiseluler. Baik, peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia itu yang pertama itu sebagai sumber pangan. Contohnya itu tumbuhan dengan hewan. Yang kedua itu sebagian dan penyerapan. Yang kedua itu sebagai penyediaan oksigen dan penyerapan karbohidrat. Yang ketiga itu sebagai obat dan kesehatan. Yang ketiga sebagai sumber energi dan bahan baku. Yang keempat itu sebagai pendukung ekosistem. Baik, itu yang Ibu jelaskan tadi tentang peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Ada adik-adik yang bisa menyimpulkan tadi pembelajaran kita pada hari ini? Ada Ibu. Esok Ibu. Oke, baik, saya mau menunjukkan ini. Macam-macam.
multiseluler, multiseluler, dan multiseluler. Yang aspek fungsi itu untuk hewan itu fungsinya bergerak, mencari makanan, berkembang biak. Sedangkan tumbuhan itu memproduksi makanan, fotosintesis, mikroorganisme itu sebagai dekomposisi, fermentasi, dan perencanaan. Itu. Oke, terima kasih Stop. Baik, pembelajaran kita pada hari ini jadi pembelajaran kita pada hari ini adapun yang kita pelajari hari ini adapun karakteristik tentang setiap pelajaran makhluk hidup. Jadi adik-adik itu harus jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tentang makhluk hidup dan beraneka ragam. Pesan dari ibu, adik-adik itu pembelajaran kita pada hari ini itu tentang makhluk hidup beraneka ragam. Nah, adapun karakteristik setiap pelajaran makhluk hidup. Makhluk hidup itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun peranan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu penyediaan makanan, sumber energi, dan Dia hidupi manusia, terus dia menyerap karbon dioksida. pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan adik-adik membuka halaman 125. Adik-adik mengerjakan minggu depan kumpul ya. Baik ibu. Baik, sebelum kita pulang, ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa untuk pulang. Saya ibu. Baik. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi tadi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dan guru kami mau pulang. Jaga dan lindungilah kami dalam perjalanan supaya kami tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Di doa dan harapan kami Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Terima kasih Agnes. sama-sama Ibu. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Siap, Bu.